Halo Sobat Ekologi, tahukah Sobat, kalau air bersih di Indonesia sedang mengalami krisis, terutama di Pulau Jawa. Nanti kita akan melihat bagaimana di tempat-tempat tertentu seperti di DKI Jakarta, air bersih sangat berkekurangan. Untuk itu kita perlu menjaga ketersediaan sumber daya air bersih. Kita bisa memulainya dengan menghemat air di dalam lingkungan rumah. Mau tahu seperti apa cara menghemat air? Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Makhluk hidup membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Dalam tubuh manusia, sebesar 60-70% terdiri dari air. Mulai dari bangun tidur sampai pada istirahat di malam hari, manusia memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mandi, mencuci baju, mencuci piring, minum, masak, menyiram tanaman, dan banyak hal membutuhkan air. Dari sini dapat dilihat bahwa air merupakan sumber daya yang sangat dominan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Tanpa air, maka banyak sektor kehidupan akan terhenti. Pertanyaan yang muncul ialah, apakah air yang menjadi kebutuhan utama ini tersedia dalam keadaan yang baik, bersih, dan jumlah yang banyak? Dari berbagai penelitian yang ada, diperoleh data bahwa kandungan air tercemar oleh polusi dan iklim yang berubah-ubah. Berdasarkan data WHO pada tahun 2000, terdapat sekitar 2 miliar manusia mengalami dampak kekurangan air. Di Indonesia, kurangnya air bersih mengakibatkan penyakit diare yang diderita oleh sekitar 13 juta anak-anak dan balita. Di samping itu, kurangnya air bersih juga berdampak pada masyarakat kurang mampu karena mereka tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Orang-orang masih mengira air bersih tersedia di mana-mana. Padahal tidaklah demikian adanya. Lingkungan sekitar manusia yang tercemar memberi pertanda bahwa perilaku masyarakat dalam memahami realitas sekitar memerlukan wawasan yang lebih positif. Nah Sobat Ekologi, kita kan sudah melihat bagaimana permasalahan air di Indonesia. Selain itu, Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si menjelaskan juga bahwa kita sebagai manusia berhak untuk menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah air. Nah, Paus Fransiskus ini memberikan kepada kita wawasan teologi. Bagaimana kita menjaga alam karena kita adalah ciptaan Tuhan dan kita harus melestarikan juga ciptaan-ciptaan lainnya. Keadaan yang demikian memerlukan humanisme, suatu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perih kemanusiaan dan mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan nyaman. Paus Fransiskus mendorong agar setiap orang hendaknya membentuk suatu kewarganegaraan ekologis yang mengedepankan kesejahteraan bersama. Setiap orang hendaknya mampu bertobat secara ekologis dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi penggunaan air yang berlebihan, dan memiliki kepedulian dengan banyak orang yang mengalami kekeringan. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi sudah seharusnya menyadari bahwa setiap makhluk saling membutuhkan. Sebagai sosok yang unggul, manusia memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam pemulihan lingkungan. Dalam hal ini menjaga ketersediaan air bersih, bukan justru menjadi sosok yang mengancam ketersediaan sumber daya tersebut. Kerjasama, kesadaran, dan sikap siap sedia berkorban bagi alam dan lingkungan menjadi keutamaan yang perlu dikembangkan terus-menerus sebagai bentuk kepemilikan manusia terhadap bumi. Nah Sobat Ekologi, sekarang Sobat udah tahu kan kalau air bersih di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mengalami ancaman. Karena apa? Ya karena populasi penduduk yang semakin banyak, karena pencemaran air, polusi dari pabrik, limbah, dan sebagainya. Ini memboroskan air untuk hal yang cuma-cuma. Kita terlalu boros menggunakan air sampai berluber-luber. Kalau bisa kita harus menghematnya, meskipun kita mencuci piring atau juga membersihkan kamar mandi, lalu mencuci baju. Banyak hal lain yang membutuhkan air
dalam kehidupan kita. Maka kita harus menjaga air dengan sebaik mungkin. Oke Sobat Ekologi, semangat terus untuk menjaga bumi ini, yaitu menjaga juga air bersih di lingkungan kita, agar kelangsungan hidup kita tetap terjaga. Semoga Sobat Ekologi mampu melaksanakannya dengan penuh cinta. Salam ekologi.